Mas Afgan, Aduh. lagi kenapa? Agak capek kok dok. Oh capek ya? Iya, Kenapa kemarin- sih? Kemarin sempat nyoba nge-gym, tapi baru Terus? pertama. Terus? Tapi kayaknya agak sakit sini dok. Mesti sakit banget gitu ya? Iya, Kayak nggak bisa tertarik digerakin gitu. nggak sih? Iya, sampai pakai Oh, baju tuh. sakit banget ya? Iya gimana ya dok? Kiranya Heeh. bagusnya mau pijet apa gimana? Aku juga masih bingung dok. Oh iya Gimana? sih. Saran aku daripada pijet, Mas ke klinik fisioterapi Rumah Sakit Ananda aja. Oh, di mana tuh dok? Di Jalan Pemuda nomor 30 Kober di Ada rumah di sini sakit. berarti ya dok? Ada dong. Oh, Iya, nanti iya. Mas bisa datang kapan aja dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 18.00. Berarti mending kita langsung ke fisio aja ya daripada Iya, pijet langsung ke sendiri. fisioterapi aja. Takutnya kan kalau pijet kita nggak ngerti nih cara Iya. pijetnya kayak gitu bener atau enggak gitu. Jadi mending ke sana aja. Kan nanti langsung diperiksa sama dokter rehab mediknya juga. Jadi lebih aman. Iya, oke siap dok. Makasih. Mungkin nanti apa besok saya coba cek ke sana. Iya, ya, langsung aja ya Mas biar cepet sehat. Siap, siap. Oke, Makasih ya dok ya. semangat. Monggo. Terima kasih. Kita mulai aja kali ya, Ananda menyapanya ya teman-teman ya. Oke. Langsung. Halo dokter. Halo. Halo. Gimana kabar dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, kita mulai ya dok untuk Ananda menyapa hari ini ya dok. Ya, oke, siap. Oke, siap. Selamat sore sobat Ananda. Kembali lagi bersama saya Dr. Citra di Ananda Menyapa. Oke, topik pembahasan kita kali ini itu topik baru banget gitu karena kebetulan kita juga mau ada pelayanan baru nih. Pasti teman-teman akan tertarik banget dengan topik kita hari ini, yaitu tentang penanganan cedera pada ankle. Dan hari ini narasumbernya juga jago banget loh teman-teman. Perkenalkan Dokter Krisna Yuda, spesialis ortopedi. Selamat datang dokter di Rumah Sakit Umum Ananda. Terima kasih Dokter Citra. Terima kasih dokter. Ini pertama kalinya ya dokter di Ananda Menyapa ya dok? Iya, pertama kali. Oke, kalau di Purwokerto gimana nih dok? Apakah pertama kali atau sudah pernah sebelumnya ke sini dok? Sudah pernah dulu. Oh sudah pernah. Pas koas lah. Oh pas koas koas. pernah ke sini ya? Iya, pernah ke sini. Oke, alhamdulillah banget sekarang bisa bergabung dengan Rumah Sakit Ananda ya dok? Iya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih dok tentang penanganan cedera ankle gitu. iya. Karena kan kasus ini cukup banyak ya dok, dan saya yakin teman-teman Ananda Menyapa juga pasti akan tertarik nih dengan topik ini. Kita mulai bisa? Boleh, boleh. Oke dok, kita mulai ke pertanyaan pertama ya dok. Jadi untuk penjelasannya dulu nih dok, apa sih yang disebut dengan cedera ankle itu dok? Ya, cedera ankle itu sebenarnya segala macam cedera yang ada di sekitar pergelangan kaki atau ankle. Ya. Jadi cedera itu secara gampang dibagi dua lah. Hard tissue-nya atau soft tissue. Hard tissue tentunya tulang. Ya, tulang di sekitaran ankle itu ada dari tulang tulang kering ya kalau kita bilang ya. Iya. Tulang kecil di sampingnya, di kedokteran dibilang tulang fibula, sama tulang untuk di bagian kakinya namanya tulang talus. Lalu yang kedua soft tissue-nya, itu terdiri dari ligamen dan otot dan juga tendon. Oh, gitu. Nah, semuanya itu ankle, yang membentuk ankle, yang membuat motion pada ankle. Nah, kalau itu cedera ya itulah cedera Itu ankle. cedera ankle ya dok. Mau yang hard atau yang soft ya, itu pokoknya semua judulnya cedera ankle ya dok. Sekitaran pergelangan kaki. Sekitaran pergelangan kaki ya, kanan maupun kiri ya dok. Iyalah pastinya. Iya. Oke dok. Terus ini dok, ada bahasa namanya ankle strain, terus ankle sprain sama cramp. Nah itu bahasa Inggrisnya kan kurang umum ya dok. Iya, iya. Nah jadi sebenarnya dari ketiga itu apa sih dok definisinya? Kemudian perbedaannya dari ketiga itu kira-kira apa nih dok gitu? Nah, sebenarnya ini semuanya merujuk ke soft tissue injury lah gitu ya. Oke. Di daerah ankle, khususnya di daerah ankle. Nah, kalau strain itu yang berhubungan dengan muscle dan tendon. Ya.
entah muscle-nya stretch, robek dan semacamnya, atau tendonnya partial tear atau complete tear, itu strain. Tapi kalau sprain itu khusus ligamen. Oh gitu. Ya, dimana ligamen di ankle itu cukup banyak ya, karena sebenarnya ligamen di ankle itu tidak cuman memegang 3 tulang tersebut, tapi juga memegang tulang-tulang di sekitarnya, ya tulang-tulang pembentuk kaki lah, itu juga. Kalau kram itu sendiri atau ya kram ya gitu ya, itu sebenarnya ada painful involuntary contraction. Jadi involunter, kontraksi dari otot yang involunter dan menyebabkan nyeri. Biasanya karena muscle-nya fatigue atau pasca strain tadi, pasca cedera soft tissue di jaringan sekitaran ankle. Gitu sih. Berarti ini sebenarnya semua sama-sama cedera ya dok, Iya. Cuma yang membedakan jaringannya Ya, ya dok. jaringannya, betul. Jaringannya Jaringannya, ya. betul. Oke dok. Lalu sebenarnya apa sih dok faktor-faktor yang menyebabkan cedera ankle ini bisa terjadi? Terus kalau misalnya kita cedera nih di pergelangan kaki kita, itu resikonya apa aja sih dok? Gitu. Ya, kalau apa aja yang bisa bikin cedera ankle ya banyak ya. Kita jalan, contoh ya kita jalan atau kita jalan lah di permukaan yang tidak rata ya. Apalagi kita sambil main HP gitu ya, kita ngeliatin jalanan gitu ya. Tahu-tahu ada legukan kecil atau lubang kecil, terus kakinya kaget. malu ke sana gitu ya. Terus terpuntir, itu cedera ankle bisa. Gitu. Terus kalau misalnya kita olahraga, contoh olahraga yang high impact seperti futsal gitu ya, basket, volley, pada saat badminton, pada saat kita lompat, smash atau kita ngedang gitu ya kalau bahasa istilah dari basket. Nah, pas kita mendarat, tumpuannya salah, bisa terjadi cedera juga ankle, ya. Kayak gitu. Oke, berarti cedera ini ya bisa dari jalan aja bisa ya dok, Bisa. sampai nggak harus yang kayak kecelakaan atau kita lagi olahraga Apalagi yang high kecelakaan. impact kayak gitu Apalagi ya dok ya. kecelakaan, ya. Apalagi kecelakaan itu Iya. pasti ya biasanya. Bisa terjadi. Oke Gitu. dok. Oke. Terus ini dok, kan seringnya cedera ankle ini atau pergelangan kaki itu biasanya kita dengarnya pas ada kejadian atlet tuh yang kena. Nah, apakah memang ini hanya atlet aja yang bisa kena atau sebenarnya semua orang bisa nih cedera pergelangan kaki? Nah, ini kalau ada pertanyaan apakah ada titik-titik saja, itu jawabannya pastilah tidak. Oh gitu ya. Ya, tidak cuma atlet yang bisa cedera ankle. Ini tadi kan saya contohkan, kita berjalan berjalan sambil lihat HP gitu ya, nggak perhatikan jalanan, nyatanya jalanan ada yang nggak rata gitu, bisa cedera kan, bukan atlet. Kayak gitu. Apalagi atlet, dimana atlet itu sendiri kan secara terprogram dia sudah melatih dirinya untuk sport yang dia tekunin gitu ya. Itu saja bisa cedera. Dimana bener. kita yang tidak terbiasa gitu ya. Ada fenomena namanya weekend warrior. Weekend warrior itu fenomena di mana kita yang Senin sampai weekdays lah ya, weekdays bekerja gitu ya, weekend kita olahraga. Nah, pada saat weekend olahraga kita langsung melakukan sport yang high impact seperti tadi futsal gitu ya, basket dan lain-lain sesuai hobi kita. Sedangkan pada hari-hari sebelumnya kita tidak melatih, kita nggak latihan gitu ya. Iya benar. Nah, pada saat duduk gitu pada saat weekend kita langsung tancap gas. Iya, kan ototnya atau khususnya di ankle ya. Otot-otot di sekitaran ankle belum terbiasa belum untuk keadaan high impact seperti itu. Apalagi nggak pakai pemanasan gitu Apalagi ya nggak pakai dok. pemanasan, betul. Iya, terus kita nggak tahu juga misal gerakannya terjadi, seperti apa, kemudian lahannya gitu ya. Kedua belum benar. nggak tahu juga nanti pada saat main tubrukan dengan pemain lawan gitu kan ya. Iya, Apalagi kalau misalnya di futsal atau di sepak bola kena tackle lah, posisinya salah lah pas jatuh ya begitu. Banyak banget ya dok ininya ya. Jadi ya nggak cuma atlet ya. Iya. Kita yang berarti semua atlet-atlet orang juga amatir ya. saja juga bisa pasti. Iya benar-benar. Gitu. Oke. Jadi teman-teman Ananda menyapa, kalau bisa sebelum olahraga jangan lupa untuk melakukan pemanasan ya teman-teman supaya terhindar dari cedera ankle ini. Oke, dok. Terus
tadi kan kita udah ngomongin definisi cedera ankle ini ya dok, Ya. terus dan teman-temannya sprain, cramp. Nah kalau untuk cedera ankle ini gimana sih dok untuk klasifikasi dan tingkat keparahannya itu seperti apa? Oh ya, untuk soft tissue injury ya kita sekarang ngomongin ankle, tapi secara umum soft tissue injury itu ada 3 grade, grade gitu ya. Grade yang pertama yang mild, terus yang moderate, yang severe. Yang mild itu kita pain-nya masih minimal pain, mungkin ada minimal swelling ya, seperti itu. Lalu kalau kita periksa tidak ada joint instability gitu ya. Terus mungkin pada saat kita lihat belum terlihat tuh ada bruising atau memar. Nah, tapi kalau sudah moderate ya, sudah ada bengkaknya juga lebih besar, pain-nya juga lebih terlihat ya, joint instability ada atau tidak gitu ya. Mungkin ada, mungkin tidak gitu ya. Terus bruisingnya atau memarnya lebih kelihatan gitu ya. Terus yang terakhir yang severe, lebih eksesif lagi pain-nya, swellingnya juga pasti lebih masif, besar ya. lebih masif, dan range of motion-nya juga sangat terbatas. Mungkin juga saya pun pribadi kalau misalnya menghadapi pasien yang seperti itu, saya tidak akan melakukan tindakan pemeriksaan yang lebih menyakitkan gitu ya, karena untuk melihat joint instability itu harus kita gerakin. Iya, jadi kita gitu. lebih hati-hati gitu ya untuk yang severe ini ya dok ya. Ya, begitu. Enggak cuma yang severe sih, yang moderate juga seperti itu, karena mesti ingat salah satu prinsip dari ajaran guru saya yang pertama itu first do no harm. Jangan menyakiti lebih banyak lagi yang sudah sakit. Yang udah sakit ya. Pasien ya. Jadi ya resting dulu, apa segala tuh dari anamnesa kan kita akan mendapatkan kurang lebih 80% dari apa nih kira-kira gitu yang ya. kira-kira terjadi, kemudian keparahannya seperti apa gitu. Betul. Ya dok ya. Terus gambaran misal kira-kira kemana nih cederanya, sampai dalam nggak ya gitu ya dok ya. Sampai severe kah, sampai moderate kah, seperti itu. Oke dok. Oke, kemudian kalau misal kami nih dok, teman-teman awam, nah kalau misalnya terjadi cedera nih dok di pergelangan kaki kita, terus kita nggak agak jauh lah, misal dari vaskes nih lah, yang bisa kami lakukan seperti apa dok untuk penanganan pertamanya? Gitu. Penanganan pertama itu kita masih ingat ini ya, RICE. Bahasa Inggris ini ya, RICE. Ini udah lama sekali ini metode RICE ini dipakai untuk cedera-cedera soft tissue, pergelangan gitu ya, wrist, ankle kah, wrist kah gitu ya, apa segala ya. Resting, kalau misalnya kita lagi olahraga lah, kita sebagai weekend warrior gitu ya. Ya, lagi olahraga, lagi main futsal, misalnya saya suka futsal. Misalnya saya main futsal cedera gitu ya, sakit, salah jatuh, keluar dulu, jangan main dulu, resting toh, resting, istirahatkan dulu. Yang kedua, kita pasang ice pack. Es batu atau yang dingin. Tapi ingat ya, es batu ini jangan langsung diaplikasikan ke kulit. Tapi jadi harus dulu, dibalut dulu ya dok ya. Ditaruh di ice pack, di serbet kah, ice pack memang kah gitu ya, atau handuk kah, jadi nggak langsung bersinggungan dengan kulit. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan efek relief sementara, temporary relief, sama sebenarnya kan pada saat kita cedera jaringan lunak itu inflame ya, inflamasi, ada peradangan. Iya. Nah, itu untuk mengurangi radang di sekitarnya. Gitu. Lalu kita bebat atau kompres, kompresnya juga jangan kompres yang terlalu kenceng, jangan sampai ungu, jangan sepenuh hati gitu. Kompres yang gentle, kompres yang gentle aja. Gunanya apa? Gunanya untuk meminimalisir swellingnya. Swellingnya. Yang terakhir di elevation, diangkat, ya, ditinggikan, bukan diangkat ya, ditinggikan gitu. Tapi konsep RICE ini sekarang sudah makin kesini tuh
ada konsep baru namanya jadi polis. Oh, berubah Ya, jauh ya dok, ya, dari jadi rise polis. jadi polis Ya. nih. Apa nih P-nya bedanya itu nih? adalah protection. Mm-mm. Jadi kita protect yang apa namanya ankle kita, entah kita pakai ankle brace kah, atau splint, gitu ya, atau kalau memang diperlukan di gips kah. Lalu boleh dilakukan optimal loading. Jadi boleh dilakukan apa namanya Apa nih optimal loading dok? dikasih jalan boleh gitu. Tapi ya Oh dipakai jalan dipakai kaki. jalan, ya. Oh. Tapi dilihat dulu sebagaimana severitasnya, gitu. Tidak juga langsung pada saat itu jalan gitu ya. Iya, Kalau iya. memang apa namanya sudah terkonfirm lah kasar gitu. Ini cedera sekian, apa namanya grade sekian kayak gitu ya. Gitu. Biasanya sehari 2 hari itu yang dipakai dulu untuk resting atau full resting Full gitu. resting ya. Setelah sekian lama, sekian hari mungkin bengkaknya sudah mulai terlihat turun, mulai tuh pelan-pelan kita jalan pakai jinjit aja dulu, partial weight bearing, Iya. pakai jempol dulu apa segala. Dicoba ya dicoba. dok. Nyeri nggak nih? Ya, Gitu ya. jangan salah loh, pain itu memberikan sinyal ke otak kita segini batasnya, Oke. gitu ya. Kalau lebih dari segini, Jangan deh. jangan, gitu. gitu ya. Gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Rise ya, itu jadi Nice. polis. Jadi polis ya. Dulu sebelum polis itu price. Oh ada price Ya, ya, benar. optimal loadingnya belum. Jadi Terus yang P-nya sekarang dimasukin ya dok jadi ya. optimal loading. Oke. Betul. Oke. Berarti teman-teman sobat Ananda bisa mulai browsing nih untuk perbedaan dari rise dan polis ya tadi ya dok ya. Polisi ya, Polis ya, iya. Oke. Kemudian ini dok. Banyak nih masyarakat kita kan dok penggunaan balsem terus krim otot di lokasi cedera. Biasanya kalau belum dikasih sesuatu yang menempel nih dok belum mantep. Nah itu penggunaannya sebenarnya boleh nggak sih dok? Terus apakah itu benar-benar berefek nggak pada cedera ankle ini dok gitu? Menurut jurnal American Journal of Psychiatric ya, Psychiatric dan Physiotherapy 2020, saya baca itu bahwa topical painkillers yang bentuk entah gel kah, entah apa namanya salap lah dan semacamnya itu merupakan first line. Oh first line. Nah. Tetapi ingat yang kita olesi ya, yang kita aplikasikan itu ada tidak painkillernya, apa cuma panas saja? Oh gitu. Ya, jadi lebih baik menggunakan topikal yang ada painkillernya. Ada painkillernya Gitu. ya. Jadi memberikan efek pain relief juga. Seperti itu. Oke, Ya. berarti memang yang perlu dipastikan adalah si salep atau krim ini yang ada painkillernya ya dok, baiknya ya. Kalau cuma panas dok, jangan. panas aja gitu jangan malah ya dok. Malah heat itu untuk yang cedera akut itu jangan diaplikasikan. Oh gitu. Ya, karena kan pada saat awal kita masih inflame gitu ya, masih inflamasi, masih radang itu. Iya. Salah satu tanda radang kan ada kalor ya, kalau kita dulu belajar ya. Iya, ada panasnya. Ada panasnya keluar, tuh. Ya. Iya. Itu terjadi mikrodilatasi karena robekan-robekan mikro pembuluh darah kecil gitu ya. Kalau kita tambahkan panas, yang ada malah makin radang ya makin dok? radang seperti itu. Kecuali kalau misalnya udah sekian lama nih, terus kok kayaknya kaku ya di sekitaran ankle tuh kaku, misalnya betis kok rasanya kaku ya, mungkin karena kemarin habis cedera jarang digunakan minimal digunakan gitu ya, habis istirahat kayak gitu. Nah, yang dikasih heat ya, yang dikasih panas itu atau hangat itu bukan ankle-nya malah, tapi otot-otot sekitarnya untuk melunakkan atau merilekskan otot-otot sekitar ya dok. Bukan daerah yang sakit malah ya dok. Betul. Oke. Nah teman-teman sobat Ananda Menyapa mulai hati-hati ya teman-teman kalau misalnya teman-teman punya cedera di daerah pergelangan kaki seperti itu. Prinsipnya adalah didinginkan berarti ya dok ya, jangan malah ditambah dihangatkan karena itu malah akan memperburuk kondisi cederanya ya dok ya. Okay. Sama satu lagi jangan diurut. Oh iya, dan jangan diurut teman-teman karena itu salah satu kebiasaan kita ya dok. Betul. Kebiasaan turun temurun sih ya. Dari dulu
kayaknya dulu juga saya masih kecil, belum belajar kedokteran gitu ya, masih sekolah lah, entah SMP, entah SD, saya lupa gitu. Pernah juga main futsal gitu ya di uneven surface lah, apa sekasa gitu kan, ya cedera, bengkak gitu. Sama mama diolesin apa namanya, parem pakai anget-anget gitu kan, sampai dipijit-pijit. Oh, kayaknya kalau semakin sakit tuh semakin enak gitu ya, semakin merasa wah ini mau sembuh nih ya, pokoknya padahal, gitu ya. Biasanya sampai pada saat belajar, oh bukan begitu bukan sebenarnya begitu caranya sebenarnya, ya, iya. malah itu sebenarnya bisa memperunyam suasana cederanya ya dok ya. Oke. Gitu. Bisa buat pembelajaran kita semua teman-teman Ananda ya. Oke dok. Nah kan tadi cedera ada beberapa grade ya dok. Nah kapan nih dok kita ke dokter sebaiknya? Apakah bisa kita rawat di rumah aja gitu kan dengan polis atau RAIS tadi gitu, atau sebaiknya langsung aja deh ke dokter supaya diperiksa? Nah baiknya gimana dok? Kapan nih kita ke dokter dok? Ya terkadang fraktur atau patah tulang gitu ya bisa terlihat seperti seperti sprain dalam beberapa derajat, khususnya kalau misalnya memang nyatanya setelah diperiksa nyatanya di foto lah, di ronsen nyatanya ada fraktur gitu ya, bisa seperti tampilan grade yang moderate ataupun severe gitu ya, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang pada saat olahraga cedera, terus berapapun grade-nya gitu ya, pertama RAIS method atau police method dulu, gitu ya, secepat mungkin diperiksa untuk dilihat apakah grade berapa, grade berapa ya, kalau memang dia soft tissue injury ataupun nyatanya ada fraktur di sekitarnya. Gitu. Karena ligamen itu kan dia melekat pada tulang. Iya, betul. Kalau misalnya overstretch, itu tulangnya bisa ketarik sama ligamen. Gitu. Jadi avulsion fracture namanya. Oke. Nah, gitu. Patah tulang karena ujung dari ligamen itu menarik tulang tersebut. Patah kayak gitu. Jadi bukan hanya malah patahnya karena si ligamennya itu ya dok ya. Ligamen gitu. Kayak gitu. Oke deh. Berarti teman-teman sobat Ananda, kalau bisa jika teman-teman punya keluhan di cedera pada pergelangan kakinya, langsung konsultasikan kepada dokter Krisna. Oke. Selanjutnya ini pertanyaannya adalah, apakah penanganan yang tidak benar bisa mempengaruhi struktur anatomi ke depannya nih dok? Oh iya. Betul. Kebiasaan kita ya. Kalau nggak sakit-sakit amat gitu ya, nggak diperiksa ya dok. Nggak cari atensi medis lah. Bukan ke saya, ke dokter ortopedi, mungkin ke dokter yang lain, segala. Baru nanti ya dok udah sekian hari, udah diurut gitu kan, nggak sembuh-sembuh, baru ini kok masih makin bengkak ya gitu ya, segala. Baru ke saya. Nah, kalau misalnya ini terjadi dalam jangka waktu lama, jadi chronic pain ya, itu masih saya bilang untuk grade 2, grade 3 itu, grade 2 kan sebenarnya, grade 2 itu sebenarnya ada partial tear. Ada partial tear dari ligamen. Gitu udah ya. mulai robek sedikit nih. Bisa setengah gitu ya dok ya. Bisa sampai 50% gitu. Kalau yang grade 3 kan sudah komplit. Semuanya tear, udah robek semuanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dibiarkan, memang secara keilmuan yang robek itu akan membentuk jaringan fibrotik ya, jaringan fibrotik. Tapi kan jaringan fibrotik itu adalah jaringan lemah, tidak seperti jaringan aslinya gitu ya. Jadi apa yang terjadi, bisa chronic pain, bisa nyeri terus ya, bisa terjadi joint instability, gitu. Bahkan bengkak terus, kok dikit-dikit bengkak, rasa jalan kalau jalan nggak nyaman, gitu ya. Yang lebih parah adalah soft tissue-nya bisa entrapped. Entrap tuh gimana nih? Keselip? Ya, nyelip di antara tulang. Di antara tulang yang gitu. yang ligamennya ini putus tadi karena tidak diobati atau ditangani dengan tepat dari awal gitu ya. Ya, kita kan tetap jalan tuh, segala tetap dipakai lah kasarnya gitu ya. Terus kita nggak tahu posisi seperti apa. Ada mungkin yang entrap, entah ligamennya, tendonnya gitu bisa ya. Semuanya saraf berarti ya, gitu. Oke. Bisa entrap ke dalam ankle joint, dalam ankle joint. Nah, itu
bikin nyeri terus-terus, ya, weakness, masalah jadi weakness dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa terjadi kalau misalnya kita tidak langsung mencari pertolongan. Iya, bukan kita banyak hal yang terjadi nantinya kalau misalnya dari awal kita tidak tangani secara tepat. Oh gitu, oke. Jadi pembelajaran nih teman-teman buat Sobat Ananda, buat kita semua ya, kalau misalnya ada cedera gitu ya, sebaiknya langsung konsultasikan kepada expertnya gitu supaya tidak ada kelainan ya dok ya ke depannya ya, chronic pain atau kelainan struktur, bentuk, terus misal apa namanya pincang gitu ya dok, yang kita takutin kalau di ankle ya dok. Oke dok, ini terakhir dok. Misalnya kita udah ada cedera gini dok, nah terus apa nih yang bisa kita lakukan dok? Fisioterapi kah atau seperti apa kelanjutannya dok? Terus kalau misalnya ada fisioterapi, gimana nih peran fisioterapi terhadap cedera ini dok? Ya, kita sudah treat nih dengan RISE ya, atau polis, yang sekarang polis ya. Terus kita evaluasi, oh sudah dari kita udah memberikan izin untuk untuk optimal loading, udah mulai bisa digerakkan apa segala dan lain hal ya. Fisioterapi bisa memberikan pelatihan atau untuk muscle stretchingnya, muscle strengthening, muscle stretching gitu ya. Lalu untuk gait balance toh, karena kan satu kaki cedera pasti yang lainnya yang satunya akan mengambil alih. Iya, kayak gitu. Yang satunya karena yang cedera sekian lama nggak dipakai, mungkin ada kekakuan otot, sendi dan semacamnya, itu peran fisioterapi di situ. Buat muscle strengthening, gait balancing, gitu ya. Berarti penting ya dok ya? Iya. Memang fisioterapi dengan ortopedi kan dia akan join terus ya dok. Iya, karena nanti awalnya pasti akan ditangani oleh ortopedi, kemudian akan dilanjutkan dengan fisioterapi gitu ya dok. Oke. Terima kasih Dokter Krisna untuk jawabannya dok untuk ilmu hari ini, dan selanjutnya ini ada diskusi dokter dari teman-teman kita yang ada di Sobat Ananda Menyapa. Ada pertanyaan dok. Yang pertama, fraktur pada bayi baru lahir, apa tulangnya bisa nyambung lagi dok? Baiknya gimana nih dok? Wah, ini pertanyaannya ini ya dok, sepertinya agak berat. Iya. Gimana dok? Ya, bayi baru lahir ya tadi? Iya, bayi baru lahir. Bayi baru lahir, ada fraktur gitu ya. Biasanya bayi baru lahir itu dia punya tingkat kepulihan itu cepat sekali. Oh cepat ya dok, malah ya. Gitu ya. Contoh pengalaman saya pada saat sekolah aja, ataupun pada saat saya praktek juga di sini. Nggak usah bayi lah, bayi lo cepat sekali, mungkin seminggu juga udah nyambung mulai, lagi. Nggak nyambung, tapi sudah ada ini ya, sudah ada kalusnya ya, penyambungan lem tulang lah kasarnya. Anak kecil umur kurang lebih 8-9 tahun dengan fraktur klavikula, patahannya bagus, ibunya minta dioperasi, bilang nggak usah bu, ngapain. 2 minggu aja datang lagi pakai gendongan tangan, nyambung. Berarti secepat itu ya dok, regenerasi ininya, tulangnya apalagi bayi. Ada seperti satu di konsul dari rumah sakit Ananda juga. Gitu ya. Oke. Dari ruang bayi, kebetulan ruang bayi gitu ya. Gitu. Bayi baru lahir, baru 1 hari di konsul ke saya karena fraktur di daerah klavikula juga. Oh gitu dok. Klavikula. Oke. Udah ngapain? Bedong aja itu sebagai sebagai apa namanya? Support sebagai penahan gitu ya. Kayak gitu. Nanti kalau diperlukan kontrol ke poli. Gitu. Oh, kontrol ke poli ya dok. Nanti dilihat lagi ya dok perkembangannya gitu ya dok. Saya pribadi untuk pasien-pasien anak kecil, apalagi bayi, kalau bisa tidak operasi. Gitu. Karena itu tindakannya cukup invasif ya dok. Invasif. Ya. Terus resikonya ikut tinggi ya dok. Ya, itu pertama. Yang kedua, untuk yang tulang-tulang panjang seperti tulang tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, anak kecil itu punya jaringan di atas tulang namanya periosteum.
peristiumnya apa namanya? Peristium itu jaringan yang menyelubungi tulang. Oke. Ya. Peristium pada anak kecil itu tebal sekali. Oh gitu, masih Iya. jadi Masih bisa kita manipulasi agar apa namanya? Agar kembali ke Kembali posisinya, lagi. lalu kita pertahankan aja. oh gitu ya dok. Untuk pertumbuhan selanjutnya gimana dok? Aman. Aman-aman aja ya Insya dok Allah ya. aman, gitu. Oke. Bahkan kalau misalnya agak sedikit bengkok, kita punya namanya acceptable alignment. Oh Acceptable iya. alignment. Apabila masih dalam range acceptable alignment, nggak akan mengganggu fungsi. Nantinya pun membentuk kalus yang sudah banyak. Nanti pada saat fase remodeling dia akan kembali seperti tulang yang normal. Oh gitu. Ajaib ya dok ya. Sebenarnya tubuh kita Iya. tuh bisa apa ya, ibaratnya menyembuhkan dirinya sendiri dulu gitu ya dok ya. Ortopedi kan diambil dari kata orto dan pedios. Pedios itu sebenarnya dari kata pediatri. Oh gitu. Iya. Sedangkan lambang ortopedi kan apa namanya? Lambang apa namanya itu? Tulang yang bengkok, sampingnya tuh ada bidai, lalu ada talinya. Talinya, oh gitu. Ya, nanti lama-lama tulang itu akan menyambung, akan gitu mengikuti ya? mengikuti apa namanya itu bidai tersebut tumbuhnya kayak gitu. Jadi menyesuaikan ya. Oke dok, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Oke. Dok, kalau sudah pasang pen itu batas pelepasannya berapa lama ya dok? Ya, iya, ini banyak ya dok yang pasang pen karena patah tulang mungkin ya dok, atau cedera apa gitu. Nah itu berapa lama sih dok bisa dipakai? Ya, untuk kita bedakan ya untuk anak-anak kecil sama yang dewasa ya, yang umur-umuran produktif kayak kita gitu ya. Kalau anak kecil, apa namanya, 3 bulan itu sudah banyak sekali kalusnya. Oh gitu. Tapi untuk pelepasan, pen biasanya kita tunggu lebih dari itu. Ya, dia tunggu kalusnya banyak, pasiennya juga tidak sakit, gitu ya. Lalu kita foto, ada kriterianya pada saat foto, masih ada apa tidak ininya, apa namanya, retakannya, apa namanya, garis frakturnya, gitu ya. Garis frakturnya apa segala, lalu kita periksa apakah masih nyeri. Kalau misalnya kita berikan axial pain namanya, contoh misalnya kita ada anak kecil fraktur di bagian paha gitu ya, udah saya operasi misalnya udah 3 bulan 4 bulan gitu ya, lalu saya pukul ininya, tumitnya, axial pain namanya, udah nggak nyeri gitu ya sebenarnya, dan pasiennya juga sudah aktif, sudah bisa jalan apa segala gitu. Yang saya lihat adalah nanti ininya, apa namanya, garis frakturnya dalam ininya. Kalau misalnya sudah hilang nggak kelihatan, sudah bisa. Tapi untuk berapa lamanya, yaitu setiap orang beda-beda. Tapi secara textbook ya seperti itu ininya. Indikatornya ya. Nah, kalau dewasa itu memang lebih lama gitu ya, karena jadi pertumbuhan tulang itu dari kecil besar itu, kecil dewasa itu pada saat kita masih kecil, sel tulang yang membentuk tulang itu jauh lebih banyak dari sel tulang yang menggerogoti tulang. Pada saat kita umur produktif ya 25 sampai 45 kurang lebih ya, itu sama tuh. Sama nih 50-50. Nah, pada saat kita sudah mulai lebih di atas 45 ke atas, sel tulang yang menggerogoti tulang lebih banyak daripada yang untuk remodeling. Apalagi untuk pasien-pasien yang sudah menopause gitu ya, akan lebih turun sekali gitu. Itu juga mempengaruhi apa namanya, penyambungan tulang. Walaupun nggak cuma faktor itu aja, masih banyak. Ya, masih banyak kayak gitu ya. Tapi intinya berarti untuk pelepasan penny ya memang nanti dilihat dari indikator itu ya dok ya, dan bukan tertentu harus 6 bulan, harus 10 bulan gitu nggak ya dok? Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Dok, adik saya kalau sakit punggung mintanya kretekin ya, itu ya kayak chiropractor kan ya, itu boleh nggak ya dok gitu? Nah iya, soalnya kan ini lumayan nih dok, jadi apa ya, lagi di sosial, lagi tren, kayaknya kok harus bunyi dulu nih baru sembuh. Nah itu gimana dok? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang tricky ya, yang tricky. Jadi
apa namanya kretek yang kita rasakan itu sebenarnya itu kan joint itu kan isinya kan cairan-cairan sendi ya, dimanapun Iya. sendinya ya. Sendi yang mungkin yang kita sering dengar sendi itu sendi lutut, Di lutut, iya sendi benar. sedangkan Di tangan, tangan ya, itu Dok, ya. apa namanya pergelangan tangan, elbow apa itu segala. Padahal semua otot yang otot dengan tulang dengan Tulang tulang dengan itu pasti ada tulang. sendinya. Dan situ ada cairan sendinya. Dan cairan sendinya pada saat kita manipulasi, dia akan menimbulkan gas yang keluar. Nah, gas yang keluar itu satu bunyi, kedua ada temporary relief. Temporary relief itu Ya. berarti cuma sebentar aja Ya. gitu ya. Oh, oke, Temporary oke. relief. Nah, untuk biasanya kalau kata-kata kan dia dari kepala sampai Iya, ini ya, dari pinggang juga apa segala ya. kepala, ya benar. Ya. Apa namanya? Masih hati-hati karena manipulasi yang terlalu berlebihan khususnya di daerah leher, Leher, itu efeknya ke bawah. Oh Gitu. iya benar. Karena ini paling atas ya, Ya. Dok, gitu. Jadi bisa ngefek ke sampai kaki, Dok. Bisa karena kan apa namanya? Selubung saraf itu dari kepala sampai lumbar 1 atau lumbar 2. Oke. Di situ isinya saraf semua tuh. Yang mempersarafi untuk pergerakan, untuk sensorik, motorik kayak gitu ya. Apabila pada saat kita lakukan manipulasi yang berlebihan khususnya di daerah vertikal, di daerah leher, ke bawahnya pasti akan Berefek juga. berefek. Kayak gitu. Oke, jadi Sobat Ananda, untuk teman-teman yang mungkin punya keluhan dan harus dikretek-kretek nih, harus mulai hati-hati, apalagi kalau daerah keluhannya ada di leher ya, Dok ya. Ya. Karena itu nanti bisa berpengaruh bisa sampai ke kaki nih gitu. Kalau misalnya terjadi apa-apa ya, Dok. Syukur-syukur sih nggak terjadi apa-apa ya, Dok. Iya, oke. Untuk selanjutnya nih, Dok. Dok, kalau pernah cedera LBP, sebaiknya olahraga apa sih yang aman? Nah, iya, Dok. Ini banyak nih, Dok, kasus low back pain. Nah, terus olahraganya apa nih, Dok, yang bagus? Aerobik kah yang high impact atau cukup jalan-jalan aja? Nah, itu gimana, Dok? Oh, berenang. Berenang itu dia non gravitational exercise. Oke. Jadi kita melatih daerah back kita dari punggung kita dengan berenang. Nggak usah yang 100 meter gitu. Oh, Enggak. 100 meter, Samping ini iya. aja, samping kolam gitu ya. Posisi seperti gaya bebas, tapi kakinya kucuk gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kakinya yang lebih aktif. Ya, tapi kakinya digerakkan seperti gaya bebas, tapi bukan ini ya, bukan dari lutut ya, tapi dari oh hip. dari Hip. panggul Jadi ya. begini memang, bukan begini. Oh iya. Gini. Jadi nggak cuma nggak cuma ankle telampaknya maupun- doang ya, gitu ya, gitu. tapi harus dari hip. panggul ya. Karena panggul itu dia berefek ke ini, ada otot yang dari back gitu ya sampai panggul. Oh gitu. Gitu. Oke. LBP jadi- tuh? Iya, Back pain, LBP. iya, Oke. gitu. Kalau tangannya berarti dia kayak gantung Ya, gini gitu ya. aja. Gantung di samping kolam renang aja. Oke, Kayak berarti gitu. sebenarnya mudah ya, Dok, untuk olahraga LBP cukup berenang ya, Dok Iya. ya. Paling disarankan Disaranin berenang. berenang. Iya. Oke, selanjutnya ya, Dok. Ya. Dok, anak dengan kaki CTEV apakah bisa sembuh total, Dok? Iya, ini memang ada beberapa kali, Dok, kasus yang kita temukan ya, Dok. Misal bayi baru lahir ternyata ada CTEV. Nah, itu gimana, Dok, kira-kira, Dok? Ya, CTEV itu kelainan kongenital ya. Oke. Jadi pas lahir terlihat pada saat bayi baru lahir. Nah, sebaiknya apabila bayi baru lahir ada congenital problem seperti kaki pengkor lah kalau kita Iya, orang bilang kan CTEV gitu. Kita langsung lakukan koreksi ya. 90-90% dilakukan koreksi CTEV dengan Ponseti method namanya, jadi menggunakan gips, stretching, lalu pertahankan dengan gips. Itu 90-95% dia akan Balik fungsional. lagi. Oh, Akan fungsional. fungsional gitu ya. Beberapa persen itu mungkin bisa kita lakukan namanya asilestenotomi untuk membuat fase terakhir dilakukan dorsifleksi ankle. Nah, biasanya di tight tuh
tight di Achillesnya. oke. Makanya kita sedikit apa namanya dalam tanda kutip ngerobek sedikit, nggak diputusin semua, Total, tapi apa namanya sebagian agar bisa diberikan begini. Oke, Gitu. jadi ada tindakannya ya dok. Tindakannya Oke. gitu. Jadi jawabannya adalah bisa. Bahkan apa namanya banyak lah gitu ya kasus-kasus gitu. Cuman terkadang pasien-pasien dengan CTV ini dia bisa relapse. Dia bisa kembali, bisa kembali gitu ya. Banyak yang kembali itu yang paling sering adalah apa namanya satu di treatmentnya telat, jadi udah lama gitu ya. Ya mungkin harus melakukan bony problem, bony procedure malah ya. Kedua, ketidakpatuhan dari pasien dan keluarga, keluarga lah, pasien kan nggak mungkin. Iya. Karena masih keluarga, kecil ya, iya. Dok. Iya. Pasien keluarga untuk kontrol gitu. Karena kasus CTV ini panjang ya. Lama ya dok, lama iya, dan harus lama. sabar ya dok. Ya satu harus sabar. Kita masih edukasi baik-baik ke ininya, ke keluarga pasien bahwa ini kita akan lakukan senatural mungkin, gitu ya. Apabila nanti diperlukan tindakan akan diberitahukan dan akan dilakukan persetujuan toh, saya bilang, gitu. Selebihnya pakaian sepatu. Ya, pakaian sepatu itu juga cukup. Sepatunya khusus dok. Khusus. Khusus. Pertama khusus. Namanya Dennis Brown splint. Jadi kakinya dikasih keluar gini, di tengah-tengahnya ada barnya. Oh, gitu. Iya. Itu sampai kurang lebih 3-4 bulan. Oh, lama ya dok ya. Iya. Diturunkan perlahan-lahan dari yang cuman 23 jam sehari, cuma 1 jam dikasih kesempatan buat keluar, seperti buat misalnya buat mandi, ganti popok apa segala gitu. Setelah itu pakai lagi sampai yang 12 jam. Setelah itu bantu kalau misalnya pasiennya sudah mulai jalan, ganti ke KAFO atau AVO. Ini gitu. ankle orthosis atau ankle foot orthosis. Gitu. Kalau misalnya apa namanya? Terschedule, pasiennya juga nurut gitu ya, apa namanya? Sesuai dengan instruksi lah kasarnya kayak gitu. Mungkin 2 tahun apa segala sudah bisa insya Allah, normal fisiologi ya, bisa tanpa sepatu gitu mungkin ya dok. Kayak gitu. Oke, Sobat Ananda mungkin yang punya orang tua dengan keluhan anaknya dengan CTEV segera konsultasikan dengan expertnya supaya prognosanya atau kesembuhannya lebih bagus ya dok ya. Oke. Ini selanjutnya ada lagi dok. Wah cukup banyak nih dok pertanyaannya. Harus semangat ya dok. Masih semangat? Siap. Oke. Dok, saya kalau tidur suka kram otot. Kira-kira kenapa ya dok? Iya ini sering dok. Jadi orang-orang bilangnya kenapa sih tiba-tiba tidur terus langsung sakit nih biasanya. Ya tadi saya bilang kram itu adalah involuntar ya. Jadi kita nggak sadari gitu ya. Iya. Kontraksi yang tidak sadari dan memberikan pain gitu ya. Yang biasanya disebabkan karena muscle fatigue. Kelelahan otot satu. Ada strain, ada strain atau sprain di sekitarnya. Terus yang terakhir dehidrasi. Oh, dehidrasi juga bisa bikin kram ini, dok. Ya, dehidrasi apa namanya? Jadi 70-75% dari tubuh kita kan isinya air. Air, benar-benar. Ya, otot pun apa namanya membutuhkan air tersebut untuk melakukan tugasnya, untuk kontraksi, relaksasi gitu. Pada saat tidur, kita terkadang tidak tahu posisi tidur kita seperti apa. Iya. Itu kan kadang bangun-bangun sudah tengkurap, segala ya, tangan ke sana, kaki ke sini gitu kan. Itu membuat muscle yang dalam tanda kutip salah posisi tersebut kontraksi terus menerus, involuntar gitu ya. Kita nggak sadar juga kayak gitu. Bangun-bangun nyeri segala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebelumnya kita melakukan kegiatan yang overuse ya? Itu kita juga lelah gitu ya. Itu bisa memberikan kram pada saat tidur, terbangun karena kram gitu kan. Iya, seperti itu. Sering sekali.
Berarti teman-teman, Sobat Ananda jangan lupa untuk minum yang cukup karena itu juga sangat mempengaruhi kejadian krem ini ya dok ya. Siap. Oke dok. Ini terakhir dok. Oke dok, saya pernah cedera di lutut karena main bola, tapi sudah tidak sakit dok. Cuma ada perbedaan bentuk sama lututnya. Kira-kira aman nggak ya dok? Ya harus diperiksa dulu sih. Iya benar Gitu ya. ya. Iya benar. Tapi secara nalar ya, secara logika cedera pada saat apa namanya main bola ya. Main bola. Main tadi. bola gitu ya. Terus tadinya sakit, kadang nggak sakit, terus ada perbedaan. Mungkin pada saat itu ada entah mungkin ada fraktur kah yang Ada dia nggak tir rasa, gitu ya. ada tir apa segala. Terus nyambung, akibatnya kan kalau nyambung gini, tulang itu nggak diapa-apain tuh pasti nyambung Oke. gitu. Bahkan yang tulangnya nggak terlalu ini aja itu kan nyambung. Tapi posisi nyambung yang seperti apa yang kita dapatkan nanti, Iya betul. gitu ya, mengganggu fungsi kah nantinya apa segala gitu. Jadi sebaiknya untuk pertanyaan tadi diperiksa agar bisa lebih ketahuan kenapanya. Oke. Siap. Oke, Sobat Ananda, mungkin yang tadi terakhir, pertanyaan terakhir, silakan bertemu dengan Dokter Krisna ya di Rumah Sakit Umum Ananda supaya bisa diperiksakan dan mendapatkan penanganan yang tepat. Oke dok. Ya dokter, terima kasih atas waktunya Siap. hari ini. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, karena pertanyaannya hari ini Sobat Ananda cukup banyak dan cukup kompleks ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang banyak dari Dokter Krisna, dan jika teman-teman ada pertanyaan atau misalnya mau konsultasi bisa langsung ke Rumah Sakit Umum Ananda. Kapan ya dok? Kalau boleh tahu dok jadwal prakteknya dok? Hari Selasa, Kamis, dan Jumat jam 16 sampai 18. Oke. Seperti itu teman-teman Sobat Ananda, terima kasih atas perhatiannya pada sore hari ini. Mohon maaf jika selama live ini banyak kekurangan, dan kami harap teman-teman tetap stay tune di Instagram kami rs.ananda. Jangan lupa klik subscribe YouTube kami di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto, dan jangan lupa like dan follow Instagram kami untuk mendapatkan berita terkini dari Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto. Ya, sekian dari saya. Salam sehat selalu.